Army. Yes, sir. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue, I've got a home in glory land that outshines the sun. I got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. Way beyond the blue. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. Way beyond the blue. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. Way beyond the blue. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the world and all that we see. He loves me so, he cares for me. He split the sea and set his people free. He's strong and true, our victory. He speaks and mountains bow at his name. He never changes, he's always the same. So if you doubt or you question his ways, I'll lift my voice, shout his praise. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. We all have sinned and gone our own way, but Jesus came to save the day. He healed the sick and made blind eyes see. He showed God's love to you and me. He died on a cross, then rose again. He broke the chains of death and sin. He's coming back to take us home. Until that day, we're not alone. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my
precious love of Jesus down in my heart to stay. Selamat sore. Kita mulai dari Jevan. Jevan, selamat sore. Oke, terima kasih. Mela sama Wano, selamat sore. Sore. Ya, Raika, selamat sore. Sore. Oke, berikutnya Nara, selamat sore. Sore. Ya, Yosi. Selamat sore, Yos. Sore. Ya, baik. Sudah beres apa semua ya? Yuk, kita akan mulai kegiatan kita. Mi. Oh ya, maaf. Nigel, selamat sore Nigel. Selamat sore. Ya, yang gabung pertama malah Bu Ari lupa ya. Semua sehat ya? Hujan nggak di rumah? Hujan ya? Deras hujannya. Ya, yuk kita mau mulai kegiatan kita, belajar kita sore hari ini dengan berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan mulai dari pagi hingga sore hari ini. Tuhan memberkati dan mencukupi semua kebutuhan kami sehingga kami boleh beraktivitas di hari ini. Sore hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk belajar, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh terus belajar, boleh dibentuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Tolong kami supaya alat-alat jaringan yang kami pakai dapat berjalan dengan lancar sehingga mendukung proses belajar kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Sudah hampir berapa lama ya? 1 tahun, ya toh, 2025 ke 2026. Coba Bu Ari tanya dulu, siapa yang liburannya ke luar negeri? Ada enggak? Jevan liburan kemana, Jevan? Jevan kemana ya? Jevan liburan kemana? Pantai. Woi, ke pantai. Raika, kamu liburan kemana? Ke tempatnya Simbah. Di mana tempatnya simbahmu? Agen. Sragen. Mela sama Wano liburan kemana? Solo. Solo. Nara, liburan di rumah atau kemana? Ke rumah Simbah juga. Ya, ke rumah Simbah juga. Nigel, kemana liburannya? Ke hotel Waduh, dan ke pantai. ke hotel dan ke pantai. Yosi, kamu liburan dah? Liburan. Liburan. Baik, kita mulai ceria kita di setiap Sabtu ya. Mulai tahun ini pertemuan kita yang pertama. Kita lanjut materinya. Ada yang masih ingat dulu materi yang pertama kita tentang apa? Yang terakhir, materi yang terakhir. Ada enggak yang masih ingat? Alah, ketutupan liburan ya, jadi nggak ingat ya. Nah, coba dibaca yang ada di layar, Nigel. Silakan dibaca, nak. Sebentar. Musa dan Harun menghadap Firaun. Oke. Yang kedua, Musa. Keluaran 7 ayat 1 sampai 13. Coba Jevan. Jevan kelihatan nggak gambarnya? Ada gambar apa di situ, nak? Ini ditulis loh ya. Mulai minggu depan sudah ada bukunya. Nah, besok yang ke gereja dikasih buku. Kalau selama ini kan kita tulisnya pakai kertas ya. Kertas disobek atau selembar kertas terus dikumpul Bu Ari. Mulai minggu depan kita pakainya satu buku ya. Jadi apa yang ada di layar silahkan dicatat. Ya, yuk Jevan, mau Jevan kemana kah di kau? Sudah semua ya, ditulis ya. Musa dan Harun menghadap. Belum, Bu.
Oh ya, yuk Bu Ari tunggu. Musa dan Harun menghadap Firaun. Dulu tahun 2025 terakhir kita belajar tentang Musa dan Harun menghadap Firaun. Nah, sekarang materinya sama. Musa dan Harun menghadap Firaun tapi untuk kedua kalinya ya. Jadi Musa dan Harun menghadap Firaun itu 2 kali. Nah, dulu yang pertama ketika Musa dan Harun menghadap Firaun, mereka ditolak. Nah, Musa dan Harun permintaannya ditolak. Nah, kemudian Tuhan berkata, ayo datang lagi, menghadap lagi ke Firaun. Maka mereka menghadap ke Firaun untuk kedua kalinya. Judulnya sudah ya. Mari kita lihat video yang ada di layar. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa belajar taat kepada Tuhan. Musa pun berencana akan pergi ke tanah Mesir. Sebelum Musa berangkat, Musa berpamitan kepada istri dan anak-anaknya. Musa pun berjalan bersama keledainya siang dan malam. Musa berjalan melewati padang gurun. Suatu malam di tengah perjalanan, Musa merasa ada seseorang di situ. Musa pun berjalan memperhatikan sekelilingnya. Dan Musa berkata, "Ada siapa di situ?" Tiba-tiba ada suara adik-adik yang memanggil Musa. "Musa, apakah itu kamu?" Ketika Musa membalikkan badannya, ternyata Musa bertemu dengan kakaknya yang bernama Harun. Akhirnya mereka pun berpelukan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruh Tuhan untuk disampaikan kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Harun dan mengumpulkan semua tua-tua Israel. Keesokan harinya, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Ketika mereka bertemu dengan Firaun, Musa berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Mendengar Musa berkata demikian, Firaun pun langsung marah. "Siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang Israel pergi." Adik-adik, tahu nggak kenapa Firaun tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang dikatakan Musa dan Harun? Karena Tuhan sudah mengeraskan hati Raja Firaun. Raja Firaun pun mengatakan kepada Musa, "Coba tunjukkanlah suatu mujizat." Harun pun berkata kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu ke depan Firaun." Musa pun melemparkan tongkatnya. Dan tongkat itu menjadi ular. Melihat hal itu, Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli sihir untuk membuat hal yang sama seperti Musa. Mereka membuang tongkat mereka dan tongkat mereka pun menjadi ular. Firaun pun akhirnya menjadi sombong karena dia merasa dia pun mampu melakukan hal itu. Tetapi tiba-tiba ular kepunyaan Musa memakan semua ular-ular yang berasal dari Firaun. Orang-orang pun tercengang melihat hal itu. Akhirnya Musa berkata kepada Firaun, "Biarkanlah umat Israel keluar dari tanah Mesir, karena itu yang difirmankan Tuhan." Tetapi hati Firaun tetap bersikeras, sehingga tidak mau mendengarkan Musa dan Harun seperti yang telah difirmankan Tuhan. Musa dan Harun pergi meninggalkan Raja Firaun. Sampai sini dulu ya ceritanya. Musa dan Harun menghadap Firaun untuk kedua kalinya. Mari kita lihat slide yang pertama. Coba Nara dibaca, bisa enggak kelihatan enggak, Nak?
sebentar ya. Nggak kelihatan, Bu. Sebentar. Kalau sekarang? Tuhan berkata kepada Musa dan Harun supaya kembali menemui Firaun. Musa merasa tidak mampu, tetapi Tuhan akan memampukan Musa. Ya, ini sama seperti kita ya. Kadang-kadang kita diminta untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak mau atau menolak ya dengan alasan karena tidak mampu. Nah, Musa pun juga mengalami hal yang sama. Musa dan Harun ya, ketika diminta Tuhan untuk kembali menemui Firaun. Nah, Musa merasa tidak mampu, sehingga ia berkata, "Aku tidak mau Tuhan." Nah, tetapi Tuhan berjanji bahwa ia akan memampukan Musa. Oke, sudah? Belum, Bu. Belum. Oke, sudah ya? Baik, yuk kita lanjut kalau sudah. Bu, belum. Oh, belum? Panjang soalnya. Ya, Panjang soal. Juga ketutupan ya, Bu. Ketutupan. sampai mana kamu coba tak bacakan? Miguel, sampai mana? Sampai menemui Firaun. Ya, terus Musa merasa tidak mampu. Musa merasa tidak mampu. Berikutnya, Tuhan akan memampukan Musa. Mampu Tuhan akan Memampukan Musa. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak mau gitu ya, menolak. Padahal sebenarnya Tuhan bisa membuat kita mampu untuk melakukannya. Berikutnya ya. Slide berikutnya. Siapa ini? Mela atau Wanu yang mau baca ya? Yuk. Kak Wano, Bu. Ya, oke, yuk. Musa dan Harun bertemu Firaun untuk kedua kalinya. Mereka menyampaikan pesan dari Tuhan. Ya, dulu sudah pernah bertemu sekali. Ya, dia katakan bahwa Tuhan menginginkan umat Israel untuk beribadah keluar dari Mesir. Nah, tapi Firaun berkata, "Siapa itu Tuhanmu? Aku tidak kenal." Nah, maka Musa dan Harun kemudian diusir keluar, pergi. Nah, tidak keluar dari istananya Firaun. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan yang kedua, meminta Musa dan Firaun untuk Musa dan Harun untuk bertemu Firaun kedua kalinya. Nah, mereka akhirnya bertemu dengan Firaun ya, untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Kalau yang pertama menolak, kira-kira yang kedua kalinya ini, Firaun menolak tidak ya permintaan Musa dan Harun? Yuk, kalau sudah selesai, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Musa dan Harun bertemu Firaun untuk kedua kalinya. Mereka menyampaikan pesan dari Tuhan. Nah, kalau melihat videonya tadi, kira-kira Firaun mau mengabulkan permintaannya Musa dan Harun tidak? Yosi. Enggak ya. Enggak ya. Jawabannya Yosi tidak. Coba jawabannya Raika. Tadi kan udah lihat videonya toh?
Sudah, Nggak dengar Bu Ari? sudah. Tidak ya, tidak. Gitu ya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan Musa dan Harun? Yuk, kita lihat slide berikutnya. Sebentar. Nah, yang terjadi di sana. Siapa ini yang mau baca? Yesi apa Raika yang belum baca dari tadi? Aku aja, Bu. Yuk. Firaun masih mengeraskan hatinya dan tidak mau menuruti perintah Tuhan. Ya. Firaun masih mengeraskan hatinya. Mengeraskan hatinya itu berarti tetap bertahan pada pendiriannya, tidak mau menuruti apa yang menjadi keinginan atau permintaan Musa dan Harun. Ya, Firaun masih mengeraskan hatinya dan tidak menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Ayo, namanya orang marah ya, kadang-kadang sering mengeraskan hatinya karena tidak suka. Nah, karena tidak setuju, maka dia tidak mengabulkan apa yang menjadi permintaan Musa dan Harun. Keras hati. Firaun masih mengeraskan hatinya dan tidak mau menuruti perintah Tuhan. Sudah ya? Nigel sudah? Nigel sampai mana, Le? Aku udah selesai, Bu. Oke, sudah selesai ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, supaya Firaun percaya, Harun melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Tadi di video juga kelihatan. Supaya Firaun percaya, maka tongkat yang dipegang dilempar, kemudian menjadi ular. Pernah nggak lihat tongkat berubah menjadi ular? Belum pernah ya? Nah, oke, yuk Mela dibaca tulisanmu nak. Supaya Firaun percaya, Harun melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Ya, berubah menjadi ular. Lanjut ya, sudah ya. Tongkat berubah menjadi ular di hadapan Firaun. Nah, supaya Firaun benar-benar percaya bahwa Musa dan Harun itu membawa permintaan atau perintah dari Tuhan. Nah, setelah melihat bahwa tongkatnya bisa berubah menjadi ular, apa yang dilakukan Firaun? Coba Bari mau tanya pada Wano. Noh, kira-kira setelah melihat bahwa tongkat itu berubah menjadi ular, Firaun langsung hatinya luluh atau apa yang dilakukan Firaun? Memanggil orang-orang untuk melemparkan tongkatnya dan juga apa ya, kayak dia tuh juga punya sihirnya lah. Oke, jadi Musa memanggil orang-orang pintar yang ada di negerinya, ya kayak dukun, sihir gitu ya. Nah, ketika tongkat itu dilemparkan, tongkat mereka juga berubah jadi ular. Nah, itu yang disampaikan oleh Wano. Yuk, kita lihat berikutnya ya. Nah, betul ternyata. Firaun memanggil
ahli-ahli sihir, orang-orang pintar di negerinya, dan mereka bisa melakukan hal yang sama. Ketika tongkat itu dilempar, ternyata tongkat mereka juga berubah menjadi ular. Nah, maka Firaun tidak menganggap bahwa yang dilakukan Musa dan Harun itu sesuatu yang hebat. Karena ternyata orang-orangnya pun juga bisa melakukannya. Ya, coba dibaca yang ada di layar. Suaranya siapa yang belum didengar ya? Nigel masih nulis ya. Oke, Nara lagi yuk, Nara yuk. Nara, kemana kah kau? Ada enggak ya Nara ya? Aku lagi di perjalanan, Bu. Oh, lagi di perjalanan. Oke, ganti dulu ya. Raika, yuk Raika dibaca. Bu, aku udah mau selesai, Bu. Hah? Aku udah mau selesai. Oke, yuk Kak Raika baca dulu. Firaun memanggil ahli-ahli sihir dan mereka bisa melakukan hal yang sama. Tongkat berubah menjadi ular. Oke. Raika, tongkat pramukamu dilempar menjadi apa? Menjadi tongkat. Tidak bisakah menjadi Bukan ular? menjadi ular, tapi bukan juga menjadi tongkat. Menjadi guger. Menjadi guger. Iya ya. Menjadi guger. Kalau zaman sekarang belum bisa ya. Tongkat dilempar ya tetap menjadi tongkat gitu ya. Yuk berikutnya. Sudah selesai ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini slide yang terakhir Pak ya. Tetapi yang membedakan ular-ular yang berasal dari tongkatnya Harun itu memakan ular-ular yang berada dari tongkat mereka atau ahli-ahli sihir tadi ya. Tetapi tongkat Harun yang sudah berubah menjadi ular memakan atau menelan tongkat-tongkat dari ahli sihir yang juga berubah menjadi ular. Berarti ular makan ular, ya toh? Tetapi tongkat Harun yang berubah menjadi ular ya, dia memakan dan menelan tongkat-tongkatnya ahli sihir yang juga berubah menjadi ular. Ini slide terakhir kita hari ini ya, Nak. Hari ini kita belajar tentang bagaimana Musa dan Harun menghadap Firaun untuk kedua kalinya. Nah, berarti dari kisah ini kita bisa simpulkan kira-kira Firaun mengabulkan tidak permintaan Musa dan Harun? Ya sih, mengabulkan enggak? Enggak. Tidak. Nah, Nigel, kira-kira Harun mengabulkan permintaan Musa dan Harun enggak? Udah 2 kali loh menghadap. Harun mengabulkan tadi katanya Harun mengabulkan perintah Harun dan Musa, maksudnya apa? Firaun. Maksudnya Firaun dari kisah hari Tidak. ini. Tidak. Tidak ya. Firaun masih tetap mengeraskan hatinya. Nah, kira-kira apa yang terjadi besok ya? Ketika Firaun masih tetap mengeraskan hatinya. Adakah yang tahu kira-kira minggu depan kisahnya tentang apa? Yo, sudah ditemui baik-baik, tapi Firaun tetap tidak menuruti perintah Tuhan. Nah, kalau didatangi baik-baik, tapi tidak mau mengabulkan, maka Tuhan akan bertindak lebih dari apa yang terjadi seperti cerita hari ini ya. Nah, kira-kira apa besok? Besok Sabtu kita gabung di sini lagi ya. Nah, yuk berikutnya. Nah, satu-satu ya. Siapa yang bisa
Giliran? Aku Bu, aku Bu. Sebentar, satu-satu dulu. Dibaca dulu soalnya yang ada di layar. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari Musa diutus Tuhan kedua kali? Dari Nigel dulu. Kita harus berusaha mencapai tujuan Tuhan. Oke, hebat deh. Kita harus berusaha untuk mencapai tujuan Tuhan. Oke. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu, Nak? Apa yang kamu Karena teladahi? karena kan Musa dan Harun mau menaati perintah Tuhan untuk membebaskan bangsa Mesir. Jadinya kan Firaun menolak kan. Nah, harus berusaha mencapai tujuan Tuhan. Ya, pinter, hebat. Tujuannya Tuhan. Ya, hebat ya. Jadi tujuannya adalah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Maka Musa dan Harun tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, meskipun Firaun mengeraskan hatinya sehingga dia harus datang sampai 2 kali. Ya, tetapi sebelum tujuan itu tercapai, Musa dan Harun tetap berusaha. Pinter, Rigel ya, hebat ya. Yuk berikutnya. Iki sebelum ditunjuk loh, ayo resen dulu. Mela atau Wano ini? Satu-satu. Satu-satu. Kakak apa adik dulu? Aku dulu. Oke, Wano. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Woi. Oke, Winter hebat. Dari mana kamu bisa mengungkapkan hal itu? Soalnya kan ya nggak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Iya, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan meskipun terkesan kok orang lain bisa melakukan seperti yang dilakukan Harun tadi ya. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, ternyata nggak hanya Musa dan Harun, orang-orang sihir pun juga bisa gitu ya. Nah, seakan-akan semuanya biasa-biasa saja, tapi ini kan kisahnya belum berakhir toh. Minggu depan kita akan lihat kembali bagaimana kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, sehingga sampai bisa meluluhkan hati Firaun dan mengizinkan umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Baik, pinter. Wano ya, berikutnya, Mela. Jangan takut untuk menghadapi tantangan karena pertolongan Tuhan selalu ada. Iya, hebat kamu lah. Jangan takut, seperti Musa dan Harun ya. Betul, jangan takut. Ya, Musa dan Harun pun awalnya takut, tapi ketika sudah dikuatkan oleh Tuhan, maka dia segera melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Pinter, hebat ya Melaya. Ya, tinggal Nara, Yosi, karo Raika. Kalau nggak ngomong, berarti acaranya nggak selesai. Yo, Raika. Harus bisa dan percaya kepada Tuhan. Pinter, hebat ya. Ya, harus apa tadi? Percaya apa? Harus selalu berusaha dan percaya kepada Tuhan. Dari mana ceritanya kok kamu bisa mengungkapkan hal itu? Percaya kepada Tuhannya karena Tuhan akan memampukan Musa. Iya, pinter, hebat ya. Tuhan janji kok ketika kita mau, dia pasti memperlengkapi atau memampukan kita. Ya, berikutnya, Yosi apa Narase? Yosi, oke, apa Yas? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Saya sebentar nggak denger apa? Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Apa maksudnya itu? Karena kan Firaun nolak terus tuh, tapi Musa nggak menyerah. Dia terus membujuk Firaun. Iya, pinter, hebat ya. Sudah datang sekali ditolak, ya, tapi tidak menyerah, tetap datang. Maksudnya jatuhnya 7 kali, tapi bangkitnya harus 8 kali. Jatuh enggak apa-apa, gagal enggak apa-apa, tetapi harus mau bangkit. Ya,
The last, terakhir. Kita sambut Nara. Iya kok meneng iki? Pira? Nara, bisakah mendengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, ayo, kamu ditunggu orang segini banyak loh. Intinya taat sama Tuhan biar gak dihukum. Kok bisa? Kok bisa dapat hukuman? Ceritanya apa itu? Udah ada hukuman kok tadi? Kata bapakku. Bapakmu ikut jawab. Ada kok, coba teman-teman, ada kok hukumannya yang diterima oleh Musa dan Harun hari ini? Atau Tidak. tidak toh? Wah, bapaknya narai piye ya. Ya, baik anak-anak yang disampaikan oleh temanmu semuanya bisa ya. Mari silakan ditulis. Betul, hebat apa yang mereka sampaikan ya. Tapi terakhir dari Bu Ari ini yang mau buat disampaikan ya. Coba lihat yang ada di layar. Nah, yuk. Ini yang kita pelajari hari ini ya. Bisa ditambahkan pendapat dari teman-temanmu tadi ya. Dari Nigel, Wano, Mela, Raika, Yosi ya. Dari Nara ya. Tapi yang satu yang mau baru sampaikan adalah bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita dalam keadaan apapun. Ya, seperti Tuhan menolong Musa dan Harun. Ketika Tuhan mengutus seseorang, pasti dia memperlengkapi dan sanggup untuk menolong kita. Nah, jadi sekarang ini apapun yang menjadi tugas tanggung jawabmu ketika kamu diberi tanggung jawab yang lebih, ya jangan merasa tidak mampu dulu. Nah, minta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Ya, besok kalau sudah gede, melayani di gereja, melayani dimanapun, ya, jangan ditolak ya nak ya. Minta pertolongan Tuhan. Oke? Yes. Ya, cukup ya hari ini ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Kalau tidak, mari kita tutup pertemuan kita di sore hari ini. Minggu depan, hari Sabtu, kita akan melanjutkan cerita kita di sore hari ini. Ya, ada yang mau memimpin dalam doa penutup? Padahal ini pertama kali masa aja doa menutup bahwa Yo, harus ada no. Tadi baru sudah buka loh. Yo, yang sudah doa Ya. hari ini, besok ke depannya udah enggak berdoa lagi. Kan gantian sama temennya toh. Yo. Ya wes iki nek ana sing ndonga ya ora Kayaknya usah aku ditutup besok ya. aja ya, Bu. Besok Sabtu depan. Miguel, Sabtu depan ya. Sekarang yang Sabtu ini. Oke. Yang Sabtu ini. Aku besok pas di gereja aja. Oh, pas di Iya. gereja. Acaranya beda ya, Le. Acaranya Kan nggak apa-apa. Yang acaranya penting sudah itu kan bukan doa. Sabtu ceria. Itu besok. Minggu ceria. Ini 15 menit lagi loh ini. Ayo. Wow, aku besok. Ya, Raika sudah Sabtu kok Raika, Nigel sudah booking untuk Sabtu depan. Ayo yang Sabtu ini. Aku setelah Nikel minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi Nara. Berarti Yosi, Raika, Mela, Wano, ayo. Ki anak-anak sekolah minggu kon mimpin doa kok angel banget ya. Aku Bu. 14 Baru menit sudah lagi. menebak. Dari tadi baru sudah menebak. Biasanya ini nanti pahlawannya Wano. Nah, ternyata betul. Wano doa penutup hari ini ya. Ya. Oke. Ditepuk tangannya sama Yosi.
Nikel juga nama tangan. Yo, enggak gitu. Wong namanya juga sudah, tadi kan baru sudah bilang toh, diberi tanggung jawab, pasti Tuhan memampukan. Nah, biasa berdoa kok. Yuk, Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berikan kelancaran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas jaringan yang Tuhan berikan dan juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. amin. Terima kasih anak-anak hebat. Ketemu besok pagi ya. Yuk, Terima kasih, Bu. yuk, ketemu besok pagi di gereja. Wah, Kak Wah.